Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ada pepatah yang terkenal yang mengatakan tell me what you eat and I tell you what you are. Kalimat ini menandai bahwa makanan itu menunjukkan kepribadian, status, dan kebudayaan. Katakan kepadaku apa yang kau makan, aku akan mengatakan kepadamu siapa engkau. Jika seseorang mengatakan aku suka gudeg, itu berarti orang Jawa. Kalau aku suka empek-empek, itu Palembang. Dan masih ada banyak lagi. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, yang saya ungkapkan ini adalah makanan rohani. Matius pasal 44 mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari segala firman yang keluar dari mulut Allah. Kata firman di situ rema, bukan logos. Kalau logos dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu logos. Logos itu konsumsi untuk pola pikir yang bisa membentuk paradigma, yang bisa dipakai untuk debat, untuk menjawab tantangan-tantangan di berbagai macam pancaroba kehidupan ini. Tetapi yang membuat seseorang menjadi rohani, membuat seseorang menjadi suka berdoa, menyembah, berubah, berbuah-buah roh, tidak hidup duniawi, itu bukan sekedar logos, tetapi rema. Karena firman itu timbul dari pendengaran, pendengaran itu akan firman. Firman itu adalah rema. Sehingga kita harus mengakui bahwa rema itu adalah kebenaran logos yang diurapi Roh Kudus yang sangat berguna di saat tertentu, waktu tertentu. Artinya firman yang up to date, yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi firman itu bukan hanya menjadi konsumsi pola pikir, firman itu bukan menjadi konsumsi debat saja, tetapi firman tentu harus mengalir, berubah dalam tingkah laku, dalam perbuatan. Ketika Alkitab berkata berdoalah senantiasa, itu sebuah kalimat yang bisa dapat dikatakan informasi. Tetapi kalau seorang sungguh-sungguh berlutut dan menyembah, maka berdoalah senantiasa itu sudah membentuk seseorang bertingkah sebagai pendoa. Ketika Alkitab berkata, berilah maka kamu akan diberi, itu hanya sekedar kebenaran informasi. Tetapi untuk mengkonfirmasi itu dalam hidup kita, kita harus mempraktekannya. Ketika kita berkorban, memberi kepada seseorang, ketika kita serius untuk melayani Tuhan, memberi waktu kita, memberi tenaga kita, memberi pola pikir kita, kita berkontribusi banyak dalam kehidupan pelayanan kita, ayat itu sudah berubah bentuk. Ayat itu sudah termanifest. Dan hidup kita memang harus mempresentasikan, mewujudkan, memanifestasikan kebenaran. Maka ketika kita memanifestasikan kebenaran itu, firman itu membuat makanan rohani dalam hidup kita. Sehingga orang-orang yang seringkali hanya datang di gereja dan memperlengkapi diri dengan firman untuk konsumsi otak, konsumsi pola pikir dan tidak pernah dipraktekkan, orang ini seringkali malah tambah jahat. Orang ini tidak pernah berubah, bertahun-tahun di gereja. Dia intent di gereja, tapi tidak konsisten dalam perbuatan sehari-hari. Dia lihat orang Farisi, orang Saduki, para imam ahli Taurat Sanhedrin. Mereka penuh dengan firman, tetapi firman itu dia hanya kamuflase menjadi orang rohani. Tapi tingkah lakunya jahat, menjebak Yesus dan kemudian mencari kelemahan Yesus. Dan mereka memiliki niat untuk membunuh Yesus dan akhirnya menyalibkan Yesus. Maka saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus sangat-sangat bertolak belakang dengan kehidupan orang-orang model begini. Alkitab mencatat dengan jelas, Yesus selalu mengecam mereka. Perbuatan-perbuatan mereka seperti kuburan, bahwa mereka di depannya dilabur putih tapi di dalamnya tulang belulang. Saudaraku yang kekasih, untuk menjadi kita orang yang berubah, untuk menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah, kita harus mengubah logos itu menjadi rema dalam hidup kita. Sehingga kita akan melayani Tuhan, pemberita Injil. Kita memiliki kerikma. Kerikma
adalah sebuah kebenaran untuk kita mempresentasikan firman itu kepada banyak orang sebagai duta-duta Tuhan. Dan ketika kita sudah berkerigma, maka kita memiliki karisma yang berasal daripada Tuhan. Sebab itu sudah kebenaran yang sederhana ini, mari kita belajar. Nikmati firman dan minta tuntunan Roh Kudus untuk kita berani mempraktikkan. Berani kita mempresentasikan firman. Sekalipun berat, sekalipun susah, firman itu harus kita makan dengan konfirmasi yang berasal daripada Tuhan. Kira itu yang memberkati saudara. Amin.